Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi, NIM 211F10399, kelas B1, Prodi BLB, Pendidikan Luar Biasa, mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Tunalaras. Saya mau menerangkan tentang apa itu yang dimaksud dengan layanan kompensatoris anak disabilitas laras. Karakteristik anak tunalaras atau yang disebut dengan The National Mental Health and Special Education Coalition mendefinisikan gangguan tunalaras atau emosi dan perilaku sebagai 1. Tingkah laku yang sangat ekstrim dan bukan berbeda dengan tingkah laku anak lainnya. 2. Suatu problem dan perilaku yang kronis yang tidak muncul secara berlangsung. 3. Tingkah laku yang tidak diharapkan oleh lingkungan karena bertentangan dengan harapan sosial dan kultural. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku memiliki karakteristik yang temperamen yang sulit dan sangat menghambat pembelajaran, yakni 1. Level aktivitas yang sangat tinggi untuk tipe eksternal dan sebaliknya untuk tipe internal. 2. Ritme aktivitas yang tidak teratur. 3. Kemampuan adaptasi rendah. 4. Reaksi berlebihan pada tipe eksternal dan kurang pada tipe internal. 5. Mood yang sangat fluktuatif. 6. Distrabilitas atau kondisi yang mudah terganggu hingga mempengaruhi aktivitas. 7. Persistensi, yakni tetap teguh pada aktivitasnya meskipun diinterupsi atau asik sendiri dengan kegiatannya. 8. Ambang responsif anak rendah sehingga perlu diberi stimulasi. Layanan kompensatoris anak tunalaras. 1. Ketajaman perasaan menghargai orang lain. Dalam menghargai perasaan orang lain sangat dibutuhkan untuk merangsang kepekaan yang dimiliki anak tersebut. Untuk itu, bagi anak dengan gangguan emosi dan perilaku sangat perlu dilatih dalam mengasah kepekaannya untuk memulai belajar menghargai orang lain. Mulai dari mengucapkan salam ketika masuk ke ruangan, berkata terima kasih ketika menerima sesuatu dari orang lain, dan berkata maaf ketika melakukan kesalahan. Jika itu mulai diterapkan, maka ketajaman perasaannya dalam menghargai orang lain akan lebih baik. 2. Ketajaman taat hukum anak akan diberikan bimbingan dalam bentuk replika permainan, patung, boneka. Dalam permainan tersebut, anak akan dijelaskan mengenai tindakan yang perlu dicontoh atau ortodidaktik dan layanan kompensatoris anak berkebutuhan khusus. Tindakan yang tidak perlu dicontoh, kemudian anak tersebut akan diajak memainkan permainan replika patung boneka tersebut berdasarkan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pendidik dapat menilai perilaku siswa, dapat membenarkan tindakan apabila anak tersebut mencontohkan tindakan yang salah. 3. Bermain, bekerja melalui tim
anak diharapkan mampu berkolaborasi dengan teman-temannya melalui sebuah permainan, sehingga anak bisa mengembangkan rasa tanggung jawab dari mampu bekerja sesama tim. Keterampilan sosialisasi dan komunikasi. Dalam keterampilan sosial dan komunikasi akan diaplikasikan dalam bentuk kekompakan kelompok. Anak akan diberikan suatu permasalahan yang wajib diselesaikan oleh kelompoknya dan mencari solusi yang cocok untuk mengatasi permasalahan yang telah diberikan. 5. Pembinaan sosial yaitu kegiatan berupa kerja kelompok dan kebersamaan yang perlu dikembangkan dengan pemberian peran kepada anak agar turut serta bertanggung jawab atas tugas yang ia dapatkan. 6. Pengelolaan emosi. Perkembangan emosi pada setiap anak berbeda-beda. Dalam kurun waktu pula anak dapat merasakan bad mood atau terganggunya emosi sehingga menyebabkan emosi anak tersebut tidak dapat terkontrol. Anak yang mengalami emosi yang tidak stabil cenderung mudah bersikap emosional sehingga terkadang menyebabkan bahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain apabila anak tersebut melakukan tindakan yang di luar batas. Berikut merupakan tindakan pengelolaan emosi. A. Mengenali masalah. B. Menciptakan solusi yang mungkin. C. Analisis solusi yang mungkin. D. Berusaha memecahkan masalah. E. Nilailah apakah solusi tersebut berhasil. Modifikasi perilaku merupakan suatu tindakan mengurangi atau menghilangkan kondisi yang dianggap tidak menguntungkan yang dapat memberikan efek samping gangguan perilaku ortodidaktik dan layanan kompensatoris anak berkebutuhan khusus. Langkah-langkah modifikasi perilaku. A. Menjelaskan perilaku yang akan diubah. B. Menyediakan bahan yang mengharuskan anak untuk duduk diam. C. Mengatakan perilaku yang diterima. Konsep terapi perkembangan atau yang dimaksud dengan Wood dalam After Connolly no tahapan perilaku. Intervensi, pengkondisian lingkungan atau pengalaman. Percaya diri baik secara kontak fisik yang kegiatan rutin yang konstan, fisik maupun konstan, perhatian dengan persuasif dan bukan keterampilannya, dan stimulasi. Dituntut stimulasi, motivasi, partisipasi dalam sesering dilibatkan kegiatan yang mendorong kehidupan sehari-hari dan baik secara fisik, kepercayaan diri, komunikasi, beraktivitas yang sesuai maupun verbal. Eksplorasi dan keberhasilan. Menerapkan keterampilan sesering mungkin, fokus pada kegiatan kelompok individual dalam proses, dilibatkan baik aturan-aturannya, konsekuensi kelompok dalam aktivitas dan sharing, kelompok maupun verbal. Memberi kontribusi pada anak, melibatkan anak, menekankan pada pembelajaran. Pencapaian tujuan sedekat mungkin, bermain peran, jalan-jalan, atau yang dimaksud dengan file kelompok dalam konteks real. Merespon kritik dengan setting lingkungan anak-anak adaptif dan konstruktif. Biasa membangun kemandirian. Situasi dibangun untuk menumbuhkan kemampuan problem solving, ortodidaktik, dan layanan kebutuhan khusus. Pengertian anak tunalaras.
Istilah resmi tunalaras baru dikenal dalam dunia pendidikan luar biasa atau yang disingkat dengan PLB. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras berarti sesuai. Jadi anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat ia berada. Penggunaan istilah tunalaras sangat bervariasi berdasarkan sudut pandang tiap-tiap ahli yang menanganinya. Seperti halnya pekerja sosial menggunakan istilah social maladjustment terhadap anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku. Para ahli hukum menyebutkan dengan juvenile delinquency dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991 disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah anak nakal. Seperti halnya istilah definisi mengenai tunalaras juga beraneka ragam. Berbagai definisi yang diadaptasi oleh Lenz dan Lewis adalah sebagai berikut. Public Law, undang-undang tentang PLB di Amerika Serikat mengemukakan pengertian tunalaras dengan istilah gangguan emosi, yaitu gangguan emosi adalah suatu kondisi yang menunjukkan salah satu atau lebih gejala-gejala berikut dalam suatu kurun waktu tertentu dengan tingkat yang tinggi yang memengaruhi prestasi belajar. Ada 5. 1. Ketidakmampuan belajar dan tidak dapat dikaitkan dengan faktor kecerdasan, penginderaan atau kesehatan. 2. Ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan teman dan guru. 3. Bertingkah laku yang tidak pantas pada keadaan normal. 4. Perasaan tertekan atau tidak bahagia terus-menerus. 5. Cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti takut pada masalah-masalah sekolah. Kalau menurut Kaufman mengemukakan bahwa penyandang tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungan dengan cara yang secara sosial tidak dapat diterima atau secara pribadi tidak menyenangkan, tetapi masih dapat diajar untuk bersikap yang secara sosial dapat diterima dan secara pribadi menyenangkan. 3. Sesmin dan Mercer. Menurut ahli Sesmin dan Mercer mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang secara kondisi dan terus menerus menunjukkan penyimpangan tingkah laku tingkat berat yang mempengaruhi proses belajar meskipun telah menerima layanan belajar serta bimbingan seperti anak lain. Ketidakmampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain dan gangguan belajarnya tidak disebabkan oleh kelainan fisik, saraf atau intelijensia. Menurut ahli Nelson mengemukakan bahwa tingkah laku seorang murid dikatakan menyimpang jika A. Menyimpang dari perilaku yang oleh orang dewasa dianggap normal menurut usia dan jenis kelaminnya. B. Penyimpangan terjadi dengan frekuensi dan intensitas tinggi. C. Penyimpangan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa membuat definisi atau batasan mengenai tunalaras sangatlah sulit karena definisi tersebut harus menggambarkan keadaan anak tunalaras secara jelas. Beberapa komponen yang penting diperhatikan adalah 1. Adanya penyimpangan perilaku yang terus-menerus menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan penyesuaian diri. 2. Penyimpangan itu tetap ada walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Klasifikasi anak tunalaras.
Pengklasifikasian anak tunalaras banyak ragamnya, di antara sebagai berikut. 1. Klasifikasi yang dikemukakan oleh Rosenberg dan kawan-kawan adalah anak tunalaras yang dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang berisiko tinggi dan rendah, dan yang berisiko tinggi yaitu hiperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang berisiko rendah yaitu autisme dan skizofrenia. Secara umum anak tunalaras menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang ada persamaannya pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan dan menarik diri, kurang dewasa dan agresif. Selain pembagian di atas, masih banyak tingkah laku anak-anak yang dapat digolongkan tunalaras yang belum mendapat layanan khusus. Misalnya, anak yang merasa bahagia bila melihat api karena ingin selalu membakar saja, anak yang suka meninggalkan rumah, penyimpangan seks, dan sebagainya. 2. Sistem klasifikasi kelainan perilaku yang dikemukakan oleh Quay dan Samuel Crick and James Gallagher yang dialihbahasakan oleh Muhammad Amin adalah sebagai berikut. A. Anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau atau conduct disorder, mengacu pada tipe anak yang melawan kekuasaan seperti bermusuhan dengan polisi dan guru, kejam, jahat, suka menyerang, hiperaktif. B. Anak yang cemas menarik diri atau Asian withdrawal, adalah anak yang pemalu, takut-takut, suka menyendiri, peka dan penurut, mereka tertekan batinnya. C. Dimensi ketidakmatangan atau yang disebut dengan immaturity, mengacu kepada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tak berminat sekolah, pemalas, suka melamun dan pendiam. Mereka mirip seperti anak autistik. D. Anak agresi sosialisasi atau yang disebut dengan nama latin socialized aggressive, mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku yang bersosialisasi dengan geng tertentu. Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pembolosan. Mereka merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum. Karakteristik anak tunalaras. Karakteristik yang dikemukakan oleh Hallahan dan Kaufman berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras adalah sebagai berikut. 1. Anak yang mengalami kekacauan tingkah laku memperlihatkan ciri-ciri suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, menantang, merusak milik sendiri atau milik orang lain, kurang ajar, lancang, melawan, tidak mau bekerja sama, tidak mau memperhatikan, memecah belah, ribut dan tidak bisa diam, menolak arahan, cepat marah, menganggap enteng soal lain, menganggap enteng soal aksi, ingin menguasai orang lain, mengancam, pembohong, tidak dapat dipercaya, suka berbicara kotor, cemburu, suka bersoal jawab dan tak sanggup berdikari, mencuri, mengejek, menyangkal berbuat salah, egois dan mudah terpengaruh untuk berbuat salah. 2. Anak yang sering merasa cemas dan menarik diri dengan ciri-ciri khawatir, cemas, ketakutan, kaku, pemalu, segan, menarik diri, terasing, tak berteman, rasa tertekan, sedih, terganggu, rendah diri, dingin, malu, kurang percaya diri, mudah bimbang, sering menangis, pendiam, suka berrahasia. 3. Anak yang kurang dewasa dengan ciri-ciri yaitu pelamun, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, pembosan, dan kotor. 4. Anak yang agresif bersosialisasi dengan ciri-ciri yaitu mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama kelompoknya, loyal terhadap teman nakal, berkelompok dengan geng,
suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah dan minggat dari rumah. Sekian saja dari saya tentang layanan kompensatoris anak disabilitas laras dan karakteristik anak disabilitas laras. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan pembaca dan pendengar. Kalau ada kata-kata yang kurang baik, kurang tepat, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya terima kesan dan kritiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.